Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu, kita mempelajari firman Tuhan dan kita mau belajar lagi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Hari ini temanya sangat menarik yaitu pengacara versus jaksa. Ketika seorang teman saya mengirimkan flyernya bertanya, "Bu, kok bicaranya tentang hukum?" Saya cuma jawab, ini judulnya saja. Tetap yang kita bicarakan adalah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dari Mazmur pasal 23, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca, kami boleh mengerti. Apa yang kami mengerti, kami boleh lakukan. Berikan kami kemampuan untuk memahami dan mengalaminya Tuhan bersama dengan Engkau. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai apapun peran kami di dalam komunitas, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Tuhan kiranya hidup kami hanya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah Tuhan, ketika kami boleh menyelesaikan hidup kami, Tuhan boleh memanggil kami sebagai hamba yang baik dan setia. Kami mau menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang lemah ini Tuhan, kiranya Engkau yang sucikan, Engkau yang mau layakkan, Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Ibu-ibu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita melihat ada hal yang terjadi akibat daripada dosa. Di ayat pasal 3 ayat 12 kitab Kejadian mengatakan begini. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Ketika Tuhan bertanya, Adam, engkau di mana? Apa yang engkau lakukan? Engkau makan buah itu? Lalu apa yang dikatakan oleh Adam? Adam mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Belum apa-apa, Adam itu sudah menyalahkan Tuhan. Tuhan, ini gara-gara engkau salah menempatkan. Perempuannya kok enggak seperti yang aku harapkan. Perempuan itulah yang memberi buah pohon itu, maka aku makan. Dia tidak menjawab pertanyaan Tuhan, apa yang kamu lakukan? Apakah engkau makan buah dari pohon itu? Mestinya kan jawabannya, iya saya makan, titik. Tapi yang ada ketika dia defense, ketika malah dia ngeblame, menyalahkan. Dan apa yang dikatakan juga oleh perempuan itu kepada Hawa. Ya, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Sebetulnya pertanyaannya sama ketika Tuhan bertanya kepada Adam dan Tuhan bertanya kepada Hawa. Apa yang telah engkau perbuat? Lalu apa jawab perempuan itu?
Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lagi-lagi dia tidak menjawab, aku makan buah dari yang pohon itu. Tapi dia mengatakan bahwa gara-gara ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka komunikasi yang ada juga menjadi rusak. Relasi rusak. Sehingga ketika salah menyalahkan Tuhan, menyalahkan perempuan itu, menyalahkan ular. Dan tidak pernah bisa melihat diri sendiri. Fokusnya malah diri merasa benar, diri merasa lebih baik. Jadi apa yang ada di dalam relasi kita dengan sesama, yang ada ketika kita melihat orang lain lebih buruk. Orang lain yang salah. Saudara, Alkisah ada pasangan muda yang baru menikah. Dia menempati rumah di sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi waktu mereka sarapan, si istri melalui jendela kaca, ia melihat tetangganya sedang menjemur kain. Cuciannya kelihatannya kurang bersih ya, kata sang istri. Sepertinya dia nggak tahu tuh cara mencuci pakaian. Dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh tapi hanya diam saja dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaiannya. Seminggu berlalu, sang istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya terlihat cemerlang dan bersih. Dan dia berseru kepada suaminya, lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Sang suami berkata, saya bangun pagi-pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita. Ibu-ibu tahu ya, apa yang dilihat pakaian itu kotor, gak bersih. Dari mana kotorannya? Dari jendelanya yang kotor. Sehingga ketika jendelanya kotor, yang dia lihat pakaian, kain yang dijemur tetangganya itu kotor. Bukankah itu yang sering kali terjadi? Kita salah pakai kacamata. Seringkali kacamata yang kita pakai kacamata minus, bukan kacamata plus. Jadi yang kita lihat kekurangannya orang lain, kesalahannya orang lain. Dan itulah yang dikatakan oleh Matius pasal 7 ayat yang ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Mengapa engkau bisa melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan sebetulnya ada balok yang menghalangimu? Balok itu kayu yang besar di dalam matamu, tapi engkau sendiri tidak sadar, engkau tidak tahu. Saudara, apa sih selumbar itu? Selumbar itu sebetulnya serbuk gergaji, serbuk kayu. Saudara tahu ya, serbuk itu kecil sekali. Coba saudara ambil serbuk satu saja. Wah, mungkin saudara gak kepegang gitu ya. Serbuk. Tapi kalau balok itu semacam tiang, balok kayu yang besar. Yang pasti kelihatan. Jadi saudara, ketika ayat ini mengatakan begini saudara. Mengapa engkau mengamati, mencatat, dan merenungkan semua kelemahan saudaramu yang seperti serbuk kayu. Padahal ada kesalahan yang sebesar balok kayu dalam dirimu sendiri yang engkau tidak sadari atau engkau tidak perbaiki. Jadi saudara, itulah yang terjadi ketika Nabi Nathan datang menghampiri Daud.
Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Bagaimana Nabi Nathan diutus oleh Tuhan dan ketika dia harus datang kepada Daud, karena waktu itu Daud baru saja berzina dengan Batsheba. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan? Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Saudara, Nabi Nathan datang dengan sebuah cerita, dengan sebuah kisah. Kisah tentang orang kaya dan orang miskin. Si orang kaya punya banyak kambing, domba, lembu. Nah, satu hari si kaya ini dia kedatangan tamu dan dia mau masak. Alih-alih dia ngambil salah satu dari mungkin ribuan yang dia punya, malah dia melirik punyanya orang. Dan siapa orang ini? Orang ini orang miskin dan cuma punya satu-satunya domba. Dan itu diambil dan dimasak. Waktu Daud mendengar itu, apa yang dikatakan? Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Sudah ada satu terjemahan mengatakan bahwa Daud itu was greatly kindled. Dan David's anger was greatly kindled. Artinya Daud itu marah yang sangat besar. Ya. Kenapa? Karena melihat ada sesuatu yang tidak adil. Daud mengatakan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Daud begitu dengan gampangnya, dengan cepatnya memberikan tuduhan, orang itu mesti mati. Dan dikatakan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Saudara, itulah reaksi Daud dan respon Daud. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan? You are the man. Engkaulah orang itu. Dengan telunjuk, dengan tudingan. Engkaulah orang itu. You are the man. Dan kalau engkau mengatakan mestinya orang itu dihukum mati. Dan harusnya engkau yang harus dihukum mati. Engkaulah orang itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Daud. Jadi ketika Tuhan mengatakan, Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara, bagaimana Tuhan memberikan anugerah kepada Daud? Ketika Daud berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara, saat itu sebetulnya ketika Nabi Nathan datang kepada Daud,
Nabi Nathan sedang memberikan cermin kepada Daud. Awalnya dia nggak sadar. Wah, itu yang mencuri domba itu, waduh, itu mestinya dihukum mati, dia jahat sekali. Tapi ketika Nabi Nathan mengatakan, itulah engkau. Saudara, Daud tidak defense. Saudara, Daud tidak mengatakan, oh, nah itu kan dia mencuri kambing domba, aku kan lain dong. Ya karena Batsheba juga menggoda aku. Kalau dia tidak menggoda, aku juga tidak akan jatuh. Dan Batsheba juga mau, coba kalau dia nggak mau, saya kan juga nggak akan jatuh. Saudara, ketika berkelit, ini yang sering kali dilakukan. Beberapa bulan yang lalu saya konseling kepada beberapa pasang yang jatuh ke dalam dosa perselingkuhan. Ketika saya hadapkan dengan suami istri ini, saya bertanya, apa yang Bapak lakukan? Iya, saya selingkuh, tapi kan harus dilihat latar belakangnya. Kenapa saya sampai selingkuh? Istri saya sibuk sekali ngurus anak, nggak ada waktu buat saya. Sehingga dia seolah-olah mengatakan kalau saya selingkuh wajar, normal. Dan ada yang mengatakan, ya Bu, itu kan saya cuman baru jatuhnya sekali. Ibarat orang kepleset. Saudara, ketika kita menganggap dosa kita itu ringan, enggak serius saudara. Bagaimana sebetulnya setiap dosa yang kita lakukan itu urusan kita dengan Tuhan. Kita nggak mungkin berdosa dengan orang lain tanpa kita berdosa kepada Allah. Karena di antara saya dan siapapun yang ada di sekitar hidup saya, di tengah-tengah itu ada Allah. Jadi sebelum saya selingkuh dengan suami saya, artinya saya sudah selingkuh dulu dengan Tuhan. Ketika saya marahin anak saya, sebetulnya saya mengenai Tuhan lebih dulu. Makanya kenapa marahmu mesti marah yang kudus. Marahmu yang karena anak itu melakukan dosa dan hatimu, hati Allah yang ada di dalam hatimu. Sehingga hatimu penuh belas kasihan. Ketika engkau marah pun justru karena engkau belas kasihan kepada anak itu. Bukan marah yang karena kita merasa tersinggung, kita merasa terhina, kita merasa diabaikan, kita merasa dipermalukan. Bukan itu. Apa motif marah saudara? Saudara, kembali kepada kisah Daud. Jadi saudara, Daud dia langsung berespon. Tuhan, ampuni aku karena aku sudah berdosa. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara, awareness kita dosa kepada Tuhan itu membawa kita siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah bisa beres siapa kita di hadapan Tuhan, kita baru bisa beres siapa kita di hadapan sesama. Saudara, topik hari ini adalah pengacara versus jaksa. Saudara, apa itu pengacara? Pembela. Apa itu jaksa? Penuntut. Di dalam satu sidang pengadilan, itu pasti ada pengacara, pasti ada jaksa. Apa yang mereka lakukan sebagai pengacara dan sebagai jaksa terhadap terdakwa? Saudara, yang pasti pengacara ini akan membela bagaimana hukuman itu menjadi lebih ringan. Sekalipun salah, tapi bagaimana kesalahannya itu tidak memperberat hukumannya. Kalau bisa dikurangi, itu tugas daripada pembela. Dia harus melihat sisi baik daripada terdakwa itu. Dia harus menggali lagi apa yang bisa membuat terdakwa itu tidak dijatuhi hukuman yang berat. Saudara, sebaliknya apa yang dilakukan oleh jaksa? Dia akan menuntut bagaimana supaya terdakwa ini dapat hukuman yang seberat-beratnya. Jadi jaksa akan mencari kesalahan daripada si terdakwa itu. Jadi kesalahan apa? Nah saudara, saya ingat
Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ya. Ini ketika kisah dari Petrus. Petrus ketika dia mengkhianati Tuhan. Dia ketemu lagi sama Tuhan di tepi danau. Waktu itu dia sudah kembali lagi kepada tugasnya, kepada tugas yang sebelum dia dipanggil Tuhan. Yaitu menjadi penjala ikan. Padahal Tuhan sudah memanggilnya sebagai penjala manusia. Dan waktu itu Tuhan bertanya, "Do you love me?" Apakah engkau mengasihi aku? Dan apa jawaban daripada Petrus? Tuhan, engkau tahu aku ini mengasihimu. 3 kali ditanya, 3 kali dia jawab, aku mengasihimu. Ini mengingatkan Petrus betapa dia 3 kali mengkhianati Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata setiap kali dia jawab, "Ya, aku mengasihimu." Tuhan berkata, "Feed my sheep." Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, apa sih hubungan pengacara jaksa dengan gembala? Jadi saudara, mari kita sama-sama ingat Daud. Daud ini pekerjaannya gembala. 1 Samuel 16 ketika Samuel ke rumahnya Isai, diutus Tuhan ke rumah Isai untuk mencari raja menggantikan Saul. Saudara, anaknya yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai 7 enggak ada yang ditunjuk Allah untuk menjadi raja. Padahal itu anak yang badannya besar, yang parasnya elok, pokoknya cocoklah jadi raja. Saudara, sampai dia bertanya, "Masih ada lagi enggak anakmu?" Isai menjawab, "Masih, tinggal yang bungsu. Tapi dia sedang menggembalakan kambing domba." Maksudnya enggak cocoklah dia jadi raja, perang aja belum pernah. Lagi pula dia sangat muda. Memang masih kira-kira imut-imut, masih main. Sedang main-main menggembalakan kambing domba. Tapi saudara, dialah yang dipilih Allah. Karena Allah mengatakan bukan apa yang dilihat manusia. Manusia melihat rupa. Manusia melihat apa yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Dan kemudian 1 Samuel 17 bagaimana ini kisah Daud dan Goliat. Waktu Daud ya menantang Goliat. Saya pakai kata menantang. Karena dia bagaimana hatinya terbakar. Melihat bangsa Israel diinjak-injak, dihina. Jadi dia mendatangi Goliat. Sampai Goliat bilang, "Anjingkah aku kamu bawa pentung?" Ya, ini kira-kira apa saya itu binatang? Karena rupanya bagi Daud, dia yang biasa mengembalakan, dia nggak biasa berperang. Dia bilang, "Saya belum pernah pakai pakaian perang." Dan itu berat sekali. Ya, kira-kira 6 kilo, bagaimana dia bisa jalan? Mungkin badannya juga kecil. Jadi dia lepaskan pakaian perang itu. Dan Goliat lagi ngelihat, lah ini mau perang. Goliat yang sejak dia masih muda dia sudah perang, dia lengkap dengan perlengkapan perang. Lalu datang Daud yang seperti mau ketemu dengan domba, kambing, binatang. Ya, makanya dia bilang, "Anjingkah aku?" Saudara, apa yang dikatakan oleh Daud? "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya." Saudara, apa yang dialami oleh Daud ketika dia berhasil membunuh singa, membunuh beruang? Dia tahu itu bukan kekuatan dia, tapi kekuatan dari Tuhan. Sehingga keberanian seperti apa yang dia tunjukkan kepada Goliat, karena dia tahu dia datang bersama dengan Allah. Dia tahu yang berperang itu bukan dia, tapi Allah.
Dan sebagaimana Allah membuat dia menang atas singa, atas beruang, Allah yang juga memberikan kemenangan atas Goliat. Jadi saudara, Mazmur 23 yang tadi kita baca, Tuhan adalah gembalaku. Pengalaman Daud yang digembalakan oleh Allah. Dia tuliskan dan dia sangat mengerti tugas sebagai gembala karena dia memang gembala. Sehingga ketika relasinya dengan Allah seperti domba dengan gembala. Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana dia mengerti dirinya juga dia sebagai gembala terhadap domba-domba kambing yang dia gembalakan. Jadi dia tahu apa yang Tuhan lakukan karena persis seperti dia melakukan itu kepada domba-dombanya. Maka dia bisa mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang dilakukan dari seorang gembala? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, ketika gembala melakukan pekerjaan ini, kita melihat bagaimana antara pengacara dan jaksa. Jadi saudara, pengacara dan jaksa. Pengacara itu mengukuh, jaksa itu menuduh. Mengukuh, menguatkan, menuduh, menuding. Yang diberikan adalah tudingan. Saudara, bagaimana gembala itu dia membaringkan di rumput hijau, dia membimbing ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwa. Saudara, apakah kita sebagai pengacara atau sebagai jaksa dengan teman-teman, gak usah teman mungkin, dalam keluarga kita, kepada suami, kepada anak, kita itu menuduh atau mengukuh? Kita seringkali justru yang kita buat tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan hanya untuk membuat kelihatan kita lebih baik, lebih benar. Sehingga kamu sih, gara-gara kamu saya tuh jadi begini. Saudara, berapa banyak persoalan sebetulnya itu bersumber dari diri kita sendiri. Kita yang sebetulnya menjadi sumbangsih persoalan itu ada. Tapi ketika kita mengatakan, ya gara-gara dia, maka saya begini, balik-balik lagi soal Adam dan Hawa. Aku makan ya karena aku dikasih buahnya. Lah sebetulnya kan punya respon. Punya respon kita mau makan apa enggak. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Tapi saudara, kita tuh lebih sering kita menuduh orang lain. Menuding. Kita tidak mengukuhkan, menguatkan. Saudara, masa-masa pandemi ini banyak sekali orang depresi, stres. Akibat dari pandemi banyak, bukan hanya soal ekonomi, soal kesehatan. Anak-anak stres. Saudara, berapa banyak orang tua mengeluhkan anak saya gak mau belajar. Prestasinya rendah, malas main games. Saudara, sebetulnya yang harus kita lihat kenapa dia jadi jenuh. Kenapa dia main game terus. Kenapa dia tidak mau belajar. Kenapa dia tidak mau submit tugas. Why? Itu yang harus kita lihat. Saudara, berapa banyak anak itu stres karena sebetulnya dia tidak terbiasa lagi, dia tidak terbiasa dengan online tentunya. Karena biasa melihat guru, banyak anak bilang, saya nggak ngerti apa yang guru ngomong. Saudara, waktu tatap muka itu tentu beda dengan tatap layar. Tatap muka dia bisa melihat keleluasaan, papan tulis dengan si guru. Lalu dia bisa lihat mungkin reaksi daripada guru. Kalau kita melihat di layar mungkin hanya layarnya saja yang menjelaskan angka demi angka, tapi nggak lihat bagaimana reaksi wajah si guru. Anak-anak boring, bosan. Bayangkan layar, saudara. Lalu kita hanya mengatakan
kamu ya malas belajar, kamu tidak tanggung jawab. Saudara, harusnya kita membaringkan dia di rumput hijau, membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwanya. Yang artinya ketika Anda mau empati sama anak, mau empati dengan suami Anda, dengan orang-orang, jangan kita menyalahkan, ya itu salah kamu. Misalnya katakan ada, aduh gimana ya, aku tuh sekarang suami saya sudah tidak ada, sekarang saya setengah mati hidup. Lalu kemudian kita mengatakan, kamu sih ya coba sebelum suami kamu begitu, kamu itu sebagai wanita mesti bisa, ada keahlian, ada keterampilan, jualan ini, jualan itu. Waktu itu saya tawarin kamu gak mau sih. Saudara, kalimat-kalimat itu gak menolong. Gak menolong untuk membawa dia keluar dari masalah. Apapun itu yang terjadi itu sudah lewat. Gak usah kita ungkit-ungkit, gak usah kita buka lagi. Maukah kita mengukuh, menguatkan? Ya, Yohanes 8. Kisah perempuan berzina. Saudara, bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu bawa perempuan berzina ini setengah telanjang datang di kerumunan orang-orang itu. Memang motifnya bukan kepada si perempuan, motifnya sih mau jatuhin Tuhan, mau mencobai Tuhan Yesus. Tapi yang dipakai perempuan ini, sehingga dia katakan bahwa Tuhan ini mesti dihukumnya apa? Cara Musa, hukum Musa atau hukum Romawi? Sehingga kalau Tuhan bilang hukum Musa, pasti akan, loh kan kita sekarang ada di zaman ini. Tapi kalau bilang hukum Romawi, loh bagaimana engkau sendiri berkata? Nah kan pasti akan dihadapkan dengan sebuah dilema. Saudara, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan cuma bilang begini, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa, ambil batu dulu untuk lempar batu. Saudara, kita tuh seringkali seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita melempar batu. Kita lempar batu. Karena itu reaksi kita. Reaksi sebagai manusia berdosa yang menyalahkan, yang menuding, saudara. Jangan menghakimi seseorang hanya karena dia melakukan dosa yang berbeda dari Anda. Kita sesama orang berdosa, sesama pelaku, jangan saling mendahului. Kita sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana pengacara dan jaksa. Pengacara menuntun, jaksa menuntut. Saudara, orang tuh kalau menuntun pasti menggenggam, bukan? Bukan mencengkram. Di dalam tuntutan, saudara, itu pasti ada cengkraman. Saudara, bagaimana pengacara itu berjalan beriringan? Ya, ini kalau pakai kata menuntun. Menuntun waktu Anda menggenggam pasti Anda berjalan beriringan. Bagaimana menuntut? Pasti cengkram dan Anda sedang menyeret. Kalau sudah begitu yang ada adalah rasa takut. Bagaimana orang tuh digenggam, yang ada tuh rasa aman, rasa nyaman. Saudara, saya selalu ingetin orang tua. Anda itu harus menuntun, bukan menuntut. Anda harus menggenggam, bukan mencengkram. Anda mencengkram anak karena Anda takut anak itu kemana-mana. Anak itu bakal hilang. Maka Anda cengkram. Saudara, anak pasti memberontak. Dia melepaskan diri dari cengkraman. Dan bagaimana Anda nyeret? Kalau kita berjalan beriringan pasti kita sama-sama. Menyeret itu berarti satu jalan di depan, satu jalan di belakang. Saudara, pastilah yang ada adalah rasa takut karena dipaksa. Itulah tuntutan. Siapa sih yang mau dituntut? Kita juga gak mau, bukan? Mari saudara, kita belajar menuntun. Sama seperti gembala, apa yang dia lakukan? Menuntun di jalan yang benar. Saudara, mari saudara, Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Kita juga menuntun orang lain di jalan yang benar.
Jadi waktu Tuhan menuntun kita, satu tangan kita dituntun Tuhan. Satu tangan lagi kita nuntun anak kita, nuntun teman kita. Dan ingat, biarkan tangan anak kita, tangan orang lain yang kita tuntun, kita pertemukan dengan tangan Tuhan. Supaya dia sendiri dituntun oleh Tuhan. Itulah tujuan kita. Ketika kita menolong orang lain, supaya dia merasakan pertolongan Tuhan. Supaya kalau dia melihat perbuatan baik kita, maka dia akan memuliakan Bapa yang di surga. Itulah tujuan hidup kita. Bukan untuk kita yang dilihat baik, kita yang dilihat hebat. Tapi bagaimana melalui kita Tuhan itu kelihatan. Tuhan itu bisa dirasakan. Tuhan itu nampak. Jadi saudara, mari kita menuntun, bukan menuntut. Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kalau kita ketemu saudara kita yang melakukan pelanggaran, maka kita yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Bukan dengan maksa, bukan dengan nuntut, bukan dengan menyalahkan. Tapi dalam roh yang lemah lembut membimbing, menuntun. Dan kita sambil aware, kita waspada. Jangan kita juga kena pencobaan. Yang ketiga, pengacara membela, jaksa mencela. Saudara, Mazmur 23 ayat 4. Bagaimana gembala itu akan menyertai domba sekalipun dalam lembah kekelaman. Dia akan menghibur dengan gada dan tongkat. Saudara, waktu membela, ini bukan membela buta tentunya pengacara. Oh, dia gak salah kok, misalnya salah. Dibilang gak salah, bukan saudara. Tapi bagaimana tugas dia meneguhkan, mengukuhkan, menguatkan. Tugas dia menuntun, ini loh kamu udah salah ya, kamu mesti bertobat, kamu mesti ngaku, salah kamu, jangan denial. Dan bagaimana dia membela, yang artinya saudara ketika tugas daripada gembala, gada dan tongkat, tongkatnya gembala kenapa ujungnya bulat saudara? Kenapa tongkat gembala itu kalau dilihat saudara bukan tongkat lurus begitu, tapi ujungnya ada bulat. Karena itu buat ngambil lehernya domba. Kalau domba itu jatuh, nah diambil. Kalau domba itu mau mulai tersesat, ya ditarik pakai tongkat itu saudara. Jadi itu yang menghibur, yang artinya dia tahu Tuhan itu gak akan membiarkan aku jatuh, Tuhan itu gak akan membiarkan aku tersesat. Jadi saudara, mencela itu hanya mengkritik, menyalahkan. Saudara, kita ini semua gak ada yang sempurna. Kita pasti punya kesalahan, kita pasti punya kelemahan. Cuma Tuhan yang sempurna. Tapi saudara, di dalam kelemahan kita, kita tahu nih kita lemah. Kita perlu sekali support dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita salah, makin disalahin. Aduh, seperti apa rasanya, kita cuman kesepian, gak ada orang yang ngerti saya. Saudara, ketika orang itu butuh sekali disupport, didukung. Tahu salah, tahu boroknya kayak gini. Gak usah ditunjuk-tunjuk boroknya. Gak usah dikasih lihat boroknya, udah tahu kok boroknya kayak gitu. Tapi hanya duduk sama-sama dia, mengerti dia. Mungkin dia dapat konsekuensi daripada apa yang dia alami. Atau dia merasa pahit sekali hidupnya. Saudara, kita gak bisa saudara datang dengan memberikan, ya kamu tuh harus begini, kamu tuh gak boleh begitu. Saudara, saya punya karunia teaching, mengajar.
Sehingga saudara, konseling saya lebih banyak saya itu mengajar. Jadi saya lebih banyak untuk ya kamu salah, mesti begini gitu ya. Kan kalau guru tuh mengoreksi. Saudara, saya tahu enggak semua orang membutuhkan itu. Saya harus mau mendengar, saya harus mau mengerti. Mungkin saat itu dia tidak membutuhkan ajaran saya. Dia hanya butuh doa saya. Dia hanya butuh saya mengatakan iya. Saya bisa memahami. Saya bisa ikut merasakan. Saudara, kita punya pilihan. Apakah kita mau menjadi pengacara atau menjadi jaksa? Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Janganlah gunakan kata-kata kotor dalam percakapan kamu. Jangan keluarkan kata-kata kotor yang gak berguna. Yang justru membuat orang jadi lebih jatuh. Tapi gunakan kata-kata yang membina. Yang membangun. Yang memberikan pertolongan. Supaya apa yang kamu katakan mendatangkan kebaikan. Menunjukkan kasih karunia kepada mereka yang mendengarnya. Kita punya pilihan. Kata-kata kita bisa menjatuhkan, bisa membangun. Kata-kata kita bisa menghidupkan, bisa juga mematikan. Apa yang saudara mau pakai dari kata-kata yang keluar dari mulut saudara? Kalau enggak ada kata-kata yang baik, lebih baik gigit bibir. Artinya enggak usah ngomong. Daripada ngomong tambah parah. Jadi mari saudara, ya, ini ada satu kalimat yang mengingatkan saya. Jika engkau sibuk mencuci kaki sesama, engkau tidak punya waktu untuk melempari mereka dengan batu. Kalau kita sibuk melayani, kita gak punya waktu untuk menuduh, menuding, melempari batu, menyalahkan. Tapi kita punya hati bagaimana kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar dari Daud. Kita belajar dari Tuhan menjadi gembala. Gembalakanlah kawanan dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita gembalakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar, kami lemah, kami banyak melakukan kesalahan, pelanggaran. Seringkali kami menutupinya dengan kami menuduh, menuding, menyalahkan orang lain. Supaya kami kelihatan lebih baik, lebih benar. Ya Tuhan, ampuni kami. Biarlah firman Tuhan meneguhkan hati kami. Kami mau dengan rendah hati. Kami belajar bagaimana kami seperti pengacara. Kami mengukuh, kami menuntun, dan kami membela. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk punya kata-kata yang baik. Yang sehingga ketika setiap orang yang mendengar kata-kata kami, mereka beroleh kasih karunia. Tuhan, taruh kata-kata itu di dalam pikiran kami. Sehingga apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang adil, apa yang manis, apa yang sedap didengar itu yang kami perkatakan kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Allah. Mengalami kasih Allah. Melalui apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, teguhkan firman-Mu ini. Beri kami hati yang taat untuk mau melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.